Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku bakal ngasih cuplikan drama percakapan aku sama bude aku. Ya aku manggilnya tuh Mama D gitu kan. Dia tuh perawat gitu loh di salah satu pusat kesehatan di Surabaya. Jadi let's check this out. Ma, aku kan lagi baca nih di internet, ada artikel itu bilang kalau Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19. COVID-19 itu apa sih? Oh iya, COVID-19 itu adalah kepanjangan dari coronavirus 19. Kenapa disebut 19? Karena penyakit ini ditemukannya pada tahun 2019. Makanya disebut COVID-19. Terus cara itu COVID-19 itu menyerang apa? COVID-19 itu penyakit ini adalah terutamanya menyerang saluran pernafasan, terutama yang diserang adalah di bagian paru-paru manusia. Karena itu biasanya COVID-19 ini gejalanya adalah batuk pilek, demam yang tinggi, suhunya mencapai 38 derajat ke atas. Batuk pileknya biasanya seperti batuk pilek biasa, tapi dia tidak berdahak, bising. Tapi COVID-19 ini biasanya akan lebih parah bila menyerang pada manusia yang usianya sudah lanjut usia dan disertai dengan sakit penyerta. Karena itu akan lebih memperburuk di saluran pernafasannya sehingga bisa menyebabkan kematian pada manusia. Berarti itu hampir sama kayak flu biasa? Tidak, beda. Kalau COVID-19 ini apabila tidak segera ditangani, dia akan membuat paru-paru manusia menjadi rusak. Biasanya kalau tidak segera tertangani, dia akan menjadi pneumonia yang berat. Di dalam paru-parunya akan ada cairan yang menyebabkan manusia ini bisa jadi gagal nafas, sesak nafas, bisa terjadi batuk darah seperti itu. Nah, penularannya adalah melalui droplet infection. Biasanya kalau pasien COVID ini batuk, dia bicara, dia bersin. Nah, COVID ini akan menyebar ke manusia lah. Apabila manusia itu apabila percikan DHE mengenai meja, benda-benda tertentu dan itu dipegang oleh orang lain tidak cuci tangan, terus memegang mata, hidung dan mulut, maka orang tersebut akan cepat tertular. Karena COVID ini kenapa berbahaya? Karena antara 2 sampai 14 hari bisa menyebabkan terjadi kematian seperti itu. Terus cara mencegahnya itu bagaimana agar kita tidak tertular? Nah, cara mencegahnya tetap satu, kita harus tetap jaga social distancing, yaitu menjaga jarak dengan manusia yang satu dengan orang yang lain antara 1 meter sampai 2 meter. Selalu gunakan masker apabila bepergian keluar rumah dan membawa hand sanitizer apabila tempat yang kita datangi tidak ada cuci tangannya. Setiap selalu bepergian atau kita akan melakukan aktivitas makan, minum dan sebagainya, kita harus cuci tangan dulu. Cuci tangan yang benar adalah 6 langkah. Tahu ya, cuci tangan 6 langkah. Kita usap telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ujung jari. Ya, kita putar terus sampai kita di ujung-ujung jari menggunakan sabun dan air yang mengalir. Dengan demikian virus COVID-19 ini bisa mati dengan sabun. Nah, terus aku juga menemukan nih di Indonesia tuh ada peraturan stay at home. Nah, kalau stay at home kan berarti nggak boleh keluar rumah. Pasti para pekerja, orang-orang dewasa atau para pelajar Indonesia seperti anak SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa itu pasti kan akan jenuh di rumah. Itu bagaimana cara mengatasi agar kita tidak jenuh di rumah? Nah, ini kalau untuk adik-adik yang pelajar kan sudah disosialisasikan, bisa belajar di rumah melalui program-program yang sudah dicanangkan pemerintah dari mulai break
grup kan kita bisa lihat di tayangan di televisi, terutama di TVRI. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Tetap belajar walaupun hanya di rumah, tidak ada yang mendampingi. Kalian bisa membaca-baca, mengulang-ulang pelajaran yang sudah lalu, yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian, seperti itu. Gunakan waktu kalian yang positif, jangan keluyuran ke kafe, kemana. Kita dapat berkumpul dengan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kenapa? Kalau Bapak Ibu kalian ini adalah seorang pekerja, kadang pergi pagi pulang sore, kumpul hanya sebentar. Di saat seperti ini kita harus memanfaatkan betul-betul ya. Kita bisa berkomunikasi, menjalin hubungan dengan Bapak Ibu dengan baik ya kan. Kalian bisa bantu Ibu mengerjakan, mencuci piring, menjemur baju, membersihkan rumah, seperti itu. Dimana kalau kalian sekolah di sekolah, waktu itu kalian tidak pernah membantu seperti itu karena juga kalian disibukkan dengan pelajaran. Nah, dengan demikian kalian harus bisa belajar seperti itu. Jangan hanya tidur-tiduran, terus keluyuran kemana-mana, ya kumpul-kumpul dengan teman-temannya, itu adalah yang tidak diperbolehkan. Oke, apalagi? Nah, jadi dari penjelasan Mama tadi tuh aku jadi ngerti cara mencegah corona, apa itu corona, terus cara mengatasi kejenuhan di rumah. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ayo kita lawan coronavirus 19. Zero. Sekian ya video dari aku. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa stay at home, kerja kalian di rumah itu ya. Belajar yang benar, manfaatin waktu kalian bersama keluarga itu. Kan jarang-jarang tuh kumpul-kumpul. Terus jangan keluyuran. Karena perbuatan kita yang di rumah ini itu ngebantu banget buat para tenaga medis untuk memutus tali penyebaran corona COVID-19. Jadi, sampai ketemu di video berikutnya.